Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Pramudia Ramadan dari jurusan Ilmu Hadis dengan NIM 12210600051. Ini mempresentasikan tafsir surah Al-Ikhlas. Yang pertama, saya ingin membacakan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Hukum bacaan tajwid surat Al-Ikhlas. Yang pertama ada takhim karena lam jalalah berharokat patah. Yang kedua qalqalah kubra karena huruf dal berada di akhir kalimat. Yang ketiga alif lam syamsiyah karena huruf alif dan lam bertemu dengan huruf shad. Yang keempat ada izhar safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ya. Yang kelima ada qalqalah sugro karena huruf dal sukun berada di akhir kalimat, berada di tengah-tengah kalimat. Yang keenam ada matobi karena huruf ya domah bertemu dengan waw sukun. Yang ketujuh ada idgham bila gunah karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Yang kedelapan ada matsilah khosirah karena huruf dhamir ha bertemu dengan huruf selain hamzah. Yang kesembilan izhar halqi karena tanwin bertemu dengan huruf alif. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Menurut sebagian ulama, asbabun nuzul surat Al-Ikhlas berkaitan dengan adanya beberapa orang yang meragukan keesaan Allah. Mereka menanyakan tentang sifat-sifat Allah dan meminta penjelasan yang sangat rinci tentang hal itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas untuk memberi jawaban yang sangat jelas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab, tafsiran ayat yang pertama, mereka yang dengan nada mengolok dan menghina berkata, gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah Tuhan yang Esa, bukan selain Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Tafsiran ayat kedua, hanya Allah lah tempat tujuan segala kebutuhan dan permintaan. Dialah Allah yang maha sempurna dan dalam kemuliaan dan khalqnya. Tafsiran ayat ketiga, Dia tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Tafsirkan ayat keempat, tidak ada seorang pun yang setara dengannya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tafsiran menurut Al-Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Tafsiran ayat pertama yaitu Nabi SAW pernah ditanya tentang Rabb-Nya. Lantas turunlah firman Allah, katakanlah Dia yang Maha Esa. Lafaz jalalah Allah adalah khabar dari lafaz huwa, sedangkan lafaz ahadun adalah badal dari lafaz jalalah Allah atau khabar kedua dari lafaz huwa. Tafsiran ayat kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lafaz ayat ini terdiri dari mubtada dan khabar. Lafaz jalalah Allah adalah mubtada dan as-samad adalah khabar. Kalimat tersebut berarti Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Tafsiran ayat ketiga, Dia tidak beranak karena tiada yang menyamai Allah atau sejenis dengan Allah, dan tidak pula diperanak karena mustahil hal ini terjadi baginya. Tafsiran ayat keempat, dan tidak ada seorang pun yang serta dengan Allah atau yang semisal dengannya. Lafaz lahu berkaitan muta'alliq kepada lafaz kufuwan
Lafaz lahu ini didahulukan karena dialah yang menjadi subjek penafian. Kemudian lafaz ahadun di akhir letaknya padahal dia sebagai isim dari lafaz yakun. Sedangkan khobar yang seharusnya berada di akhir mendahuluinya. Dengan demikian itu karena menjaga fasilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat. Makna surat kehidupan